2 hari sebelumnya aku udah bahas manga Fairy Tail misi 100 tahun. Nah, kali ini aku masih akan membahas alur cerita manga nih guys. Manganya apa? Mengenai gadis bola yang berjudul Super Ball Girls. Nah, manga ini ditulis oleh Hanuyuki Kaneshiro, mangaka yang sama yang nulis anime Blue Lock. Sedangkan artnya digambar oleh Akira Hiramoto yang juga menggambar manga Prison School. Ceritanya sendiri mengikuti kisah Eta Ichiyoshi, pemuda biasa yang bosan akan kehidupannya. Tiap hari ya itu mulu, kerja. Nah, suatu hari ketika mau pulang ke rumah, ada sebuah bola kristal mantul-mantul ke arahnya. Akira menangkapnya dan membawanya pulang ke rumah. Saat di rumah, pas lagi santai, ia iseng tuh melempar bola itu sekuat tenaga. Namun ia kaget pas bolanya dilempar, tiba-tiba bola itu berubah menjadi wanita cantik tanpa busana. Tapi kalian jangan ketipu guys, karena sebenarnya gadis ini tuh merupakan monster mengerikan dengan kekuatan super. Nah, gadis bola ini unik karena mereka dapat berkembang biak hanya dengan ciuman. Jadi hati-hati guys, karena watak mereka itu bisa baik bisa jahat, tergantung orang yang pertama kali bertemu. Nah, penasaran kan? So kalau gitu langsung aja, ini dia ceritanya. Di gambar pertama ini, kita perlihatkan dengan seorang pemuda yang sedang bermimpi. Dia memimpikan seorang gadis yang jatuh dari langit. Pemuda ini bernama Ichiyoshi Eta. Keesokan harinya, kita perlihatkan dengan Eta yang sedang bekerja. Dia bekerja di sebuah toko coklat. Di sini, Eta terlihat lagi dimarahi sama senpainya lantaran coklat yang ia buat berantakan. Kacau! Sehingga Eta hanya bisa pasrah, menunduk dan meminta maaf. Namun nggak tahu kenapa ya guys ya, mungkin kurang konsentrasi. Eta tiba-tiba jatuh ke tempat percetakan, sehingga coklat yang ada di mesin percetakan termakan olehnya dan berakhir menjadi lelucon. Agak lain ya guys ya, orang lagi musibah malah diketawain. Nah, saking banyaknya coklat yang ia makan, dia sampai muntah loh. Terus melayang-layang di udara, bagaikan terbang ke angkasa. Nah, teman-temannya bukannya menolong ya guys ya, malah memberikan selamat dengan mengucapkan Selamat Natal. Terungkap bahwa kesialannya itu bukan pertama kalinya, melainkan sudah sejak kecil. Dimana Eta itu sebenarnya bercita-cita pengen jadi pemain baseball. Namun gak kesampaian karena tak memiliki bakat. Bahkan waktu sekolah dulu dia sering tuh ditolak sama cewek yang ia suka. Dimulai dari Sisi saat SD, Emily waktu SMP, dan Mai ketika SMA. Yang paling parah sih Mai ya, dia sampai mau nelpon polisi loh. Parah. Padahal cuma menyatakan cinta doang, bukan mau merampok. Kesialan Eta ini berlanjut sampai ke tingkat kuliah, di mana dia gagal masuk ke universitas yang ia impikan lantaran kurangnya kemampuan akademis. Nah, apakah kalian berpikir berhenti sampai di situ? Tentu tidak, guys. Kesialannya itu berlanjut sampai bekerja, di mana ia gagal masuk ke perusahaan impiannya dan berakhir di perusahaan coklat yang notabene bukan keahliannya. So, begitulah guys, nasib MC kita satu ini, apes bener. Scene pun berpindah di sebuah taman, di mana Eta dan Arima Senpai sedang duduk santai sambil menyantap bekal makanan mereka. Nah, Eta cerita halu nih guys, mengenai gadis yang jatuh dari langit. Sontak sang senpai kaget. Luars bro, mana ada yang kayak begitu? Nah, terus gantian nih, Arima Senpai yang cerita. Dia berkeinginan untuk melakukan 8 hal yang paling ia impikan. Ya semacam kayak wishlist gitu lah guys. Salah satunya adalah judi. Yep, judi guys, judi pacuan kuda. Di mana Arima mau mengeluarkan uang sebesar 2,4 juta yen demi menang di kejuaraan kuda. Arima berpendapat jika menang di pacuan kuda, ia bisa merubah hidupnya dan dia akan jadi kaya raya dan gak perlu lagi bekerja. Nah, sebenarnya Eta sudah melarang, namun Arya tetap kekeh karena baginya kalau mau kaya, ya lu harus berkorban. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang wanita cantik berambut pendek bernama Suzumoto yang bekerja di perusahaan yang sama, cuma beda divisi. Suzumoto adalah wanita yang sangat cantik. Eta aja sampai terpesona loh guys. Ketika diajak ngobrol, dia malah ngeblank.
gugup tak bisa berkata-kata. Sehingga kesempatan langka ini hilang begitu aja tanpa ada kesempatan. Malam harinya, Eta melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan, seperti nonton film, nonton YouTube, dan makan coklat sisaan. Yang menurutnya, semua ini tuh membosankan. Nah, di sini ada flashback sedikit nih guys. Dulu ketika berusia 8 tahun, Eta sempat tuh menonton film zombie. Dan nggak tahu kenapa, tiba-tiba jatuh cinta sama karakter wanita di film tersebut. Lantaran memiliki bibir yang sangat cantik, sehingga membuatnya memiliki fetish terhadap bibir. Nah, makanya semua cewek yang dia suka dari dulu sampai sekarang memiliki kesamaan, yaitu bibir yang indah. Namun ya, dia menyadari hal itu tak mungkin terjadi. Kenapa? Ya, kan dia duta apes. Besok harinya, Arima Senpai terlihat aneh. Dia seperti orang yang berbeda. Nah, pas ditanya, ternyata dia kalah taruhan guys dan merugi sebesar 68 juta yen. Sehingga membuatnya depresi dan merusak apapun yang ada di situ. Nah, melihat temannya depresi membuat Eta tersadar kalau suatu saat nanti mungkin dia akan mengalami hal yang sama. Soalnya nasib dia dan senpainya itu nggak jauh berbeda. Malam harinya ketika baru pulang bekerja, Eta terlihat galau akan kehidupannya. Nah, di tengah kegalauannya itu, ia sempat tuh ditawari oleh beberapa cewek untuk datang ke cafe bar. Namun ditolak karena dia lagi nggak mood. Padahal mah datang aja ya kan? Nggak apa-apa, siapa tahu galaunya hilang. Kegalauannya itu terus berlanjut. Dan ketika lagi termenung, tiba-tiba ada bola kristal lompat-lompat ke arahnya. Yang kemudian ditangkap dan dibawanya pulang. Tapi karena nggak tahu kalau bola itu bola ajaib, ya ditaruhkannya aja begitu guys di atas meja. Sampai akhirnya bola itu mengeluarkan mata, terus mental sana mental sini, kemudian bersinar, lalu pecah dan berubah menjadi wanita cantik yang sangat seksi. Wow, kok bisa bang? Sulap kah? Nah, untuk jawabannya di next video aja ya guys ya. Baiklah teman-teman, itu dia tadi alur cerita manga Super Girl Ball chapter 1. Loh, kok cuma satu chapter doang bang? Ya, satu chapter aja lumayan panjang guys, apalagi 2. Jadi ya, segitu aja cukup lah ya. Yaudah, kalau gitu terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di chapter 2. Dadah.